asik sendiri nih. Aduh, Lause tolong deh pegangin dulu ya kado aku. Ya, oke. Nah, anak-anak, ketemu lagi kita. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak? Hari ini itu ulang tahun siapa ya? Ayo coba tebak siapa ya yang ulang tahun hari ini? Ujo. Siapa itu Ujo? Bukan. Ayo tebak siapa? Hari ini itu adalah hari ulang tahun sekolah minggu GKY Greenfield. Nah, anak-anak di rumah tahu nggak hari ini ulang tahun sekolah minggu yang keberapa ya? Ke-40? Enggak, ke-42. Nah, anak-anak bisa bayangin ya, udah sekolah minggu kita udah 42 tahun. Wah, ada banyak anak-anak sekolah minggu yang sudah bersekolah minggu di sekolah minggu kita. Mungkin ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja, ada yang udah menikah, bahkan mungkin ada yang udah punya anak dan jadi kakek nenek, udah punya cucu ya. Tapi sebenarnya bukan banyaknya. Tapi Tuhan mau lihat anak-anak sekolah minggu yang mau jadi murid Kristus yang setia. Nah, hari ini Lause nggak sendirian. Hari ini Lause ditemenin oleh Lause Marveli yang nanti akan nyanyi bareng Lause. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Jadikanku Murid Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau kumpulkan kami hari ini untuk beribadah kepadamu. Pimpin kami, sertai kami dari awal hingga akhir ibadah, supaya kami dapat memuji Engkau dan memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yo. Nah, anak-anak di rumah, Lause sampai lupa nih mau ucapin happy birthday. Yuk kita sama-sama nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you and me. Pastinya dong. Nah, sekarang anak-anak langsung mau puterin klip sekolah minggu kita dari awal sampai 42 tahun ini. Yuk kita lihat sama-sama klipnya ya. Wow, keren banget ya sekolah minggu kita itu ya. Pimpinan Tuhan itu ada di setiap tahun-tahun sekolah minggu kita loh. Wah, banyak sekali ya anak-anak yang datang ke sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, termasuk kalian-kalian ini. Kalian-kalian yang di rumah ini juga adalah anak-anak sekolah minggu. Nah, dulu ya waktu Lose kelas 1 SD, Lose inget banget. Lause selalu seneng tiap hari Sabtu. Kenapa coba? Karena besokannya hari Minggu. Lause seneng karena Lause akan ke sekolah minggu. Ketemu Lause, ketemu teman-teman, bisa jajan depan gereja. Ups, jadi ketahuan deh. Nah, anak-anak di rumah gimana? Seneng gak setiap hari Minggu? Mau dengar firman Tuhan lagi? Mau memuji Tuhan lagi? Nah, anak-anak tahu nggak kalau firman Tuhan itu sangat ajaib. Kenapa? Karena lewat firman Tuhan kita bisa kenal Tuhan lagi. Kita bisa tahu kehebatan Tuhan dari zaman penciptaan. Kita juga jadi tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena tidak ada satupun buku di dunia yang lebih ajaib dari Alkitab, ya firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu Firman-Mu Tuhan. Takkan pernah ada buku di dunia yang sanggup ungkapkan kebesaran-Mu. Takkan pernah ada buku di dunia melebihi keindahan firman-Mu. Dahsyat kuasa-Mu meneguhkanku
bener banget, firman Tuhan itulah yang mengubah kita. Yang tadinya suka marah-marah, jadi lebih sabar. Yang tadinya males-malesan, jadi lebih rajin. Yang tadinya suka marah-marah sama papa mama, sekarang jadi lebih nurut. Keren deh pokoknya. Nah, hari ini di ulang tahun sekolah minggu, Tuhan mau kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Nah, yaitu Ezra. Nah, siapa sih Ezra itu? Ezra itu adalah seseorang yang suka sekali baca firman Tuhan. Dan gak malu dan gak takut untuk menceritakannya ke orang lain. Nah, gimana anak-anak di rumah? Apakah kalian juga mau membaca firman Tuhan dan mau menceritakannya kepada orang lain? Nah, Lose jadi ingat satu ayat dari Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu itu, kita simpan di dalam hati kita. Bukan dilupain ya, tapi harus selalu kita ingat. Karena firman Tuhan itu yang mengingatkan kita untuk tidak melakukan dosa. Lause udah gak sabar nih untuk mendengar cerita tentang Ezra. Nah, kalian udah gak sabar juga kan? Yuk kita siapin hati kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Oh iya, jangan lupa ya kalian Fantastic Book kita mau bawa Alkitab. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau lihat dulu persembahan lagu dari White Lily yang akan menyanyikan lagu Firman yang Indah. Halo anak-anak. Lause senang sekali bisa ketemu sama kalian. Perkenalkan, nama Lause adalah Lause Michael. Dan Lause hari ini akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Bagaimana? Kalian sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa, supaya Tuhan menolong kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami juga saat ini boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami
biarlah kami boleh berkonsentrasi, kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terlebih lagi, kami bisa mengerti dan melakukannya. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, maaf ya, ini Lause, di meja Lause ini banyak buku. Ya, Lause sedang membaca buku karena Lause sedang mempersiapkan sebuah renungan nih. Nah, untuk mempersiapkan sebuah renungan, supaya Lause bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, Lause perlu membaca dari beberapa buku yang lain, ya, yang menjelaskan tentang ayat ini. Jadi, Lause nih pelajari baik-baik, ya, baca baik-baik. Lause baca sekali, 2 kali, 3 kali, baca terus-menerus supaya Lause bisa mengerti firman Tuhan ini. Dan setelah Lause mengerti, Lause bisa menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan renungan dengan baik. Ya, jadi orang-orang juga bisa mengerti. Jadi Lause perlu membaca beberapa buku. Kalian bagaimana? Kalian senang untuk membaca firman Tuhan? Lause percaya kalian semua senang membaca firman Tuhan ya. Karena kita semua anak-anak Tuhan. Lause jadi ingat nih sama satu tokoh Alkitab, yaitu Ezra. Kalian pernah dengar nama ini? Ezra. Ezra adalah seorang nabi. Saat itu Ezra ada di Babel bersama dengan orang-orang Israel. Ya, saat itu mereka ada di Babel. Kenapa? Karena seperti yang kalian tahu, bangsa Israel itu mereka melawan Tuhan ya. Karena itu Tuhan menghukum mereka. Menghukum mereka dengan apa? Dengan membuang mereka ke bangsa-bangsa lain ya. Ditangkap oleh bangsa lain, dibawa dan sebagian dibawa ke Babel. Di sana ada orang-orang Israel dan juga ada Ezra. Tapi yang luar biasa, pada satu waktu akhirnya Tuhan mau membebaskan bangsa Israel. Tuhan mau bangsa Israel ini pulang kembali ke Yerusalem. Karena itu, saat itu penguasa Babel, yaitu Raja Persia, mengizinkan orang-orang Israel untuk kembali ke daerahnya, kembali ke bangsanya, kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Wah, hari itu Ezra senang sekali. Kenapa? Karena Ezra mendapatkan surat yang berbentuk gulungan, tentu saja gulungan surat, ya, gulungan surat yang mengatakan bahwa raja mengizinkan mereka untuk kembali pulang. Mereka boleh kembali ke Yerusalem. Bahkan raja juga menitipkan pesan bahwa mereka boleh membawa pulang benda-benda yang ada di rumah Tuhan. Ya, jadi waktu bangsa Israel itu dibawa ke Babel, bukan hanya orang-orangnya saja, tetapi benda-benda yang ada di dalam rumah Tuhan, bait Allah itu juga dibawa. Nah, Ezra diizinkan untuk membawa pulang ini semuanya kembali ke Yerusalem. Wah, mereka semua senang, mereka bersukacita, mereka bisa pulang kembali ke Yerusalem. Anak-anak, Ezra ini siapa? Ezra dikatakan seorang ahli kitab. Biasanya dikenal dengan Ezra, sang ahli kitab. Memangnya Ezra ini kenapa ahli kitab? Karena dia suka membaca firman Tuhan. Dia suka meliti firman Tuhan. Kita sama-sama buka yuk Alkitab kita yuk. Dari Ezra pasal yang ke-7. Ezra pasal yang ke-7. Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Anak-anak, Ezra adalah orang yang bertekad. Di sini dibilangnya bertekad. Apa sih bertekad itu? Bertekad itu artinya kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ya, set his heart. Jadi menetapkan hati.
hatinya, menempatkan hatinya untuk apa? Untuk meneliti firman Tuhan. Jadi Ezra itu sudah bertekad mengambil keputusan. Dia berkomitmen, dia mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Dia pelajari firman Tuhan, dia membaca berulang-ulang, dia mau ngerti apa sih yang Tuhan inginkan, apa yang harus kita lakukan. Tapi anak-anak, bukan hanya itu. Ezra di sini dikatakan apa? Bukan hanya meneliti, bukan hanya bertekad untuk meneliti, tetapi dia melakukannya. Wah, luar biasa ya. Bukan hanya mau belajar firman Tuhan, tetapi melakukannya. Seringkali kita mungkin mendengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, tetapi susah untuk melakukan. Tapi Ezra nggak seperti itu. Ezra belajar dengan sungguh-sungguh, dan bukan hanya belajar, dia mau melakukannya. Dan yang luar biasa lagi, coba perhatikan lagi ayat ini. Dikatakan apa? Bukan hanya meneliti, bukan hanya melakukan, tetapi dikatakan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi Ezra yang sudah mengerti ini, yang sudah melakukannya, Ezra mau ceritakan kepada yang lain. Ezra juga mau orang-orang Israel itu mengerti firman Tuhan. Ezra juga mau orang-orang Israel, semua orang Israel itu tahu apa yang harus mereka lakukan sebagai anak Tuhan. Wah, luar biasa ya Ezra ya. Karena itu Ezra dikatakan sebagai seorang ahli kitab. Karena dia belajar sungguh-sungguh. Dan dia bisa menjelaskan kepada orang lain. Kembali, kisah tentang Ezra dan orang-orang Israel. Mereka lalu kembali ke Yerusalem. Mereka sampai di Yerusalem. Mereka sudah kembali ada di Yerusalem. Mereka tidak di Babel lagi. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel dan juga Ezra? Anak-anak, mereka berusaha membangun kembali kota Yerusalem. Tapi satu waktu, orang-orang semuanya berkumpul. Berkumpul di salah satu gerbang Yerusalem. Mereka berkumpul dari anak-anak, orang muda sampai yang tua, laki-laki, perempuan, semuanya kumpul. Pagi-pagi benar, mereka semua kumpul. Kenapa? Karena hari itu Ezra mau membacakan firman Tuhan. Ezra mau membacakan Taurat Tuhan. Ezra mau menjelaskan tentang firman Tuhan. Semua orang menanti-nantikan. Semua orang dengan semangat mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Wah, semua orang menanti-nantikan. Akhirnya Ezra muncul dan dia membawa gulungan kitab. Dia membukanya dan dia membaca Taurat Tuhan. Dia membacakan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dari orang-orang Israel, apa yang harus dilakukan orang-orang Israel. Waktu Ezra baca, orang-orang yang mendengarkan sedih, menangis. Kenapa kok tiba-tiba menangis? Ya, karena mereka sadar bahwa mereka sudah berdosa. Mereka sadar mereka sudah melawan Tuhan. Mereka sadar. Dan hari itu mereka berkata, mereka mau bertobat, mereka mau kembali ke Tuhan. Anak-anak, Ezra menjelaskan firman Tuhan dari pagi sampai menjelang sore, bahkan sampai matahari terbenam. Semua orang tetap mendengarkan. Mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan Ezra bersama pemimpin yang lain berkata, bangsa Israel, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu berduka cita, tetapi bersukacitalah. Kenapa bersukacita? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bersukacitalah karena firman Tuhan yang didengar. Anak-anak, saat itu orang-orang Israel yang mendengarkan firman Tuhan, mereka sadar mereka sudah berdosa. Tetapi mereka di saat yang sama mereka juga bersukacita karena mereka diizinkan mendengarkan firman Tuhan. Mereka bisa mengerti dengan baik. Dan karena itu mereka pulang dengan bersukacita,
mereka menikmati makanan, mereka juga membagikan sukacita itu kepada orang yang lain. Anak-anak, ini adalah Ezra. Ezra yang mau belajar firman Tuhan. Ezra yang mau meneliti firman Tuhan. Ezra yang mau melakukan firman Tuhan. Dan lebih lagi, Ezra mau membagikannya kepada yang lain. Bagaimana dengan kalian? Kalau Ezra bisa seperti itu, kenapa? Karena dia mencintai Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Ya, kita sekarang ini lagi ada di ruangannya Lose Michael. Halo Lose, sapa dulu nih teman-teman Kimi. Ini guys, ini adalah tempat Lose Michael biasa baca buku. Tuh lihat tuh bukunya banyak banget, nggak tahu buku apa. Kimi lagi nge-vlog nih, kata dulu. Ya, oke guys, kalian mau tahu kegiatan Lose Michael di ruangan ini? Kita tanya Lose Michael langsung. Oke, terserah. Ya. Losa lagi buat firman Tuhan. Oke guys, kita ketemu lagi nanti ya. Sampai ketemu di video Kimi selanjutnya. Jangan lupa video ini di like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Aduh, Lausha Kimi tuh lagi serius nge-vlog gitu loh. Tapi ini Losa juga lagi serius sampaikan firman Tuhan ini loh ke teman-temannya Kimi. Aduh. Anak-anak sekolah minggu yang ada di Greenfield. Oh iya, halo teman-teman. Tuh, maaf ya. Aduh, ini tadi asal masuk aja ruangan soalnya ceritanya mau review ruangannya Lausha Michael gitu. Lalu, jadi Kimi tadi tuh lagi nge-vlog. Oh, buat apa sih? Ya buat konten YouTube, Instagram Reels, Live, pokoknya macam-macam. Taruh. Biasanya emang isinya apa kontennya tuh? Oh, kontennya Kimi? Iya. Tentang keseharian Kimi. Keseharian Kimi. Kadang Kimi lagi makan apa? Lagi pakai baju baru yang kayak apa? Pakai baju apa? Kimi beli makanan apa? Beli makan apa? Pokoknya lagi ngapain Terus aja lagi gitu. nari TikTok gitu. Nah, TikTok. Reels, pokoknya keseharian Kimi deh. Kimi ceritain semua di konten Kimi. Gitu. Coba. Anak-anak ada juga yang sama kayak Kimi gitu. Suka buat konten-konten begitu. Tuh ada dong. Ada. Jangan-jangan kita suka saling share dan like nih. Taruh Kimi. Lo semua nanya nih kan tadi Kimi kan bilang ya, share-nya tuh isinya kontennya itu tentang Kimi makan apa, tentang ngapain, lagi joget-joget apa, pakai baju apa, mainan baru Kimi dan lain sebagainya. Tapi lo semua nanya nih Kimi ya, Kimi pernah nggak di kontennya itu cerita tentang misalnya Tuhan Yesus, firman Tuhan, itu pernah nggak ceritain Tuhan Yesus? Nggak pernah langsung. Nggak pernah. Loh, kenapa kok nggak pernah? Ya bukan yang nggak mau gitu, tapi Kimi bingung gitu gimana ceritainnya. Lah tapi kan Kimi kan sekolah minggu kan? Ya sekolah minggu sih Rasya. Tetapi The Lord is a firm foundation. He is a kingdom that cannot be moved. He is the kingdom of the tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Jesus is the rock, is a firm foundation. He is the kingdom. His word every day. God's spirit. Mama yang mana dulu ya? Yang ini apa itu ya? Yang ini dulu deh. Ada telepon. Teman Kimi nih. Halo? Apa? Main sekarang? Main sekarang? Sekarang banget? Oh ya, oke. Kimi join ya. Kita main bareng ya. Gitu Lausha. Wah, Jadi malu. jadi maksudnya Kimi tuh waktu ikutin sekolah minggu online nggak sungguh-sungguh. Iya. Makanya jadi bingung mau cerita apa. Iya, kan teman-teman juga ada yang kayak Kimi kan ya pasti ya teman-temannya. Masa kalian ada yang seperti Kimi? Yang kalau ibadah online-nya seperti itu tadi, main-main mungkin sambil makan gitu ada? Kan kadang-kadang kita ngantuk gitu ya teman-temannya. Terus kadang-kadang tuh lapar gitu ya. Terus ada gangguan banyak gitu tuh. Ada tuh yang angkat tangan ke Kimi. Enggak lah. Tapi nah ini nih masalahnya ya anak-anak dan juga Kimi. Karena kita nggak mau belajar sungguh-sungguh, nggak mau dengerin firman Tuhan sungguh-sungguh, akhirnya kita bisa ngerti nggak? Enggak.
Enggak, jadi karena nggak bisa ngerti kita bingung nih mau ceritakan apa ke orang lain. Nah, Kimi, coba lo mau nanya, Kimi sayang nggak sama Tuhan? Sayang dong. Anak-anak kalian sayang sama Tuhan? Sayang ya, sayang ya. Kan kita anak Tuhan. Oh iya, kita semua anak Tuhan, kita sayang sama Tuhan. Nah, kalau kita sayang sama Tuhan, sudah seharusnya kita, ini nggak sih dengerin Tuhan? Iya dong. Dengerin Tuhan ya. Dengerin firman Tuhan nggak? Dengerin. Iya. Nah, kalau kita sayang, sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita dengerin firman Tuhan. Kita mau dengerin apa kata Tuhan. Tadi Lausu baru sampaikan nih ke teman-teman Kimi nih. Siapa anak-anak tadi namanya yang mau belajar firman Tuhan? Siapa namanya? Siapa? Nah, tuh. Siapa? Itu ada yang kayaknya jawab mulutnya Ezra. Iya, Ezra. Betul, Ezra. Kimi Ya. bisa baca mulut kalian. Oh iya. Ezra benar. Ezra mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dia meneliti. Dia mau belajar firman Tuhan loh, Kimi. Jadi anak-anak, yuk kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh yuk. Bagaimana caranya? Nah ini, waktu ibadah online kita ikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nggak sambil main-main, nggak sambil tidur, nggak sambil makan. Enggak, tapi dengarkan dengan baik. Nah, waktu kita mendengarkan dengan baik, kita mau belajar dengan baik, kita ini bisa mengerti. Juga misalnya ya, kalau malam baca firman Tuhan mungkin ya. Nah, atau mungkin pas lagi ada waktu, bukan ada waktu, kita sediakan waktu untuk baca firman Tuhan. Iya. Halo, saya belum bisa baca firman Tuhan, belum bisa baca nih. Minta mama, papa, atau mbak, atau suster, atau siapapun bacain. Benar anak-anak, kita baca firman Tuhan. Iya. Ya, dengan kita membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, kita jadi mengerti. Sama seperti tadi orang Israel ya. Waktu dengerin Bapak Ezra membacakan firman Tuhan, menjelaskan, mereka bisa mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita harus baca. Bukan hanya itu, tapi dengan kita membaca, kita bisa bertumbuh. Seperti lagunya tuh, ada lagunya ya. Tahu nggak? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya betul. Iya. Nah, jadi kita harus baca nih yang pertama nih anak-anak, dan juga kini kita harus ingat, mari kita belajar firman Tuhan. Ya, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan yang kedua, bukan cuma baca, bukan cuma belajar. Sama seperti tadi Bapak Ezra, dia melakukannya. Nah, melakukannya. Jadi bukan cuma dibelajarin, bukan cuma ada di kepala. Tapi juga dilakukan. Nah, dilakukan sungguh-sungguh. Oke, setuju ya? Kita belajar sama-sama melakukannya ya. Berjuang sama-sama ya. Sekarang Kimi ngerti rasa kenapa tadi Kimi nggak bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Karena Kimi kan nggak ngerti. Kenapa Kimi nggak ngerti? Karena Kimi nggak sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan. Kimi salah, Rasul. Kimi salah, teman-teman, jangan kayak Kimi ya. Iya, jangan diikutin ya. Tapi Kimi udah mau berubah kan? Kimi mau berubah. Sama seperti orang Israel tadi mau berubah. Kalian juga ya. Ayo kita dengar. Nah, yang terakhir nih, yang penting. Oh, ini penting. Penting Apa ya. tuh? Firman Tuhan yang kita sudah mengerti, yang kita sudah lakukan, yang kita tahu itu baik, mari kita bagikan. Ceritakan kepada yang lain. Itu yang Ezra lakukan. Dia menceritakan kepada yang lain supaya orang lain juga bisa tahu, mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Nah, kita juga perlu ceritain ya supaya kita orang-orang juga bisa tahu siapa itu Tuhan Yesus. Benar, betapa besar kasih Tuhan kepada manusia. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, mari kita ceritakan, bagikan. Iya, jangan kayak Kimi ceritain tentang Kimi terus Kimi. Cerita tentang Tuhan Yesus. Iya, jadi Kimi nanti kalau buat konten lagi, ya Kimi sekarang vlognya mau tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup Kimi dan kehidupan orang-orang sekitar Kimi. Iya, Kimi bisa bilang, "Wah, hari ini Kimi bersyukur karena Tuhan misal menyembuhkan." Iya. Bersyukur karena Tuhan pelihara, bisa seperti itu ya? Bisa makan. Iya, masih bisa makan ya. Tapi boleh sih ceritain tentang Kimi, yang lain juga boleh. Iya, tapi jangan melulu Kimi lagi. Jangan lupa tentang Tuhan Yesusnya. Iya.
mari kita membagikan ya, ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada yang lain ya. Nah, bagaimana caranya ya? Misalnya habis ibadah online ini, kalian bisa ceritain nih apa yang kalian dengar, ya. Kalian juga mungkin kalau kalian yang sudah lebih besar, kalian punya handphone. Mungkin ada di antara kalian yang punya WA sendiri ya, Kimi ya, atau punya media sosial sendiri ya, Kimi ya, kayak Kimi. Twitter, YouTube, Macam-macam, banyak. Kalian bisa tulis di status atau di story ya, tentang ayat hari ini, tentang firman Tuhan hari ini, tentang apa yang kalian alami. Betul kan? Nah, anak-anak, bukankah Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Dia, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia rela mati di atas kayu salib menebus dosa setiap kita. Itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita bagikan ini, ceritakan kepada semua orang. Ya, ayo, mari kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, kita sudah tahu betapa baiknya Tuhan, mari kita bagikan, ceritakan supaya orang lain juga bisa diselamatkan, bisa mengalami kasih Tuhan, mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Ya, sama-sama ya, kita lakukan sama-sama ya. Oke, jadi tadi yang pertama kita harus belajar firman Tuhan dengan baik. Sungguh-sungguh. Sudah belajar, kita juga harus melakukannya. Jangan sampai lupa melakukan. Dan kita harus menceritakan, membagikan kepada yang lain. Oke? Kita sama-sama berjuang ya anak-anak ya. Lose percaya Tuhan pasti tolong kalian, dan Lose percaya kalian pasti bisa melakukannya. Kimi juga? Pasti bisa. Oke, kalau begitu. Ingetin Kimi kalau Kimi lupa ya. Pasti. Oh, Lose senang sekali nih bisa bersama dengan kalian dan membagikan firman Tuhan ini ya. Tapi kita baca satu ayat lagi. Oke. Lose sampai lupa nih ya. Kita harus hampir baca lupa. firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ini ayat supaya kita ingat nih ya. Mazmur 119 ayat 11. Di sini dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita harus ingat nih ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oke? Anak-anak, mari kita ingat ayat ini. Biar ini menolong kita untuk apa? Mau belajar firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, dan membagikannya. Oke? Ingat baik-baik ya. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ingat. Oke. Langsung mau berdoa untuk kalian semua, supaya kalian bisa menjadi anak Tuhan yang luar biasa, melakukan firman Tuhan dan juga membagikannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada setiap kami. Tolonglah kami anak-anak-Mu, biarlah kami mau membacanya, mau belajar firman-Mu, sama seperti Ezra yang meneliti firman-Mu. Biarlah kami mau belajar mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Saat ibadah online kami ikuti dengan sungguh-sungguh. Dan bukan hanya itu, saat kami membaca firman-Mu, kami tahu apa yang Tuhan kehendaki, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kami membagikannya kepada banyak orang. Sama seperti yang Ezra lakukan. Dia menceritakan, membacakan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Biarlah tolong setiap kami, anak-anak-Mu, kami pun mau menceritakan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada setiap kami. Betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami manusia. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oh iya, Kimi. Hari ini teman-teman Kimi sekolah minggunya ulang tahun loh. Wow, selamat ulang tahun teman-teman. Kita ucapin sama-sama ya. Oke. Nah, anak-anak sekolah minggu di Greenfield, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kimi boleh nge-vlog lagi nggak? Ya boleh lah. Oke. Nah, anak-anak di rumah, hebat banget nggak sih firman Tuhan itu? Ternyata Alkitab yang kita taruh di rumah dan yang kita bawa ke sekolah minggu setiap minggu, itu bukan cuma Alkitab biasa, tapi isinya adalah perkataan Tuhan. Makanya berkuasa ya. Nah, anak-anak,
kalau di rumah dengerin firman Tuhan, boleh nggak ya sambil main games, atau sambil ngemil, atau sambil tidur-tiduran? Enggak dong ya, karena anak-anak sekolah minggu kayak Greenfield gitu loh, semuanya pasti hebat-hebat. Nah, hari ini kita bersyukur kalau kita diingatkan kembali betapa pentingnya firman Tuhan untuk dibaca dan diberitakan ya. Kita juga bersyukur setiap minggu kita boleh mendengar firman Tuhan melalui lose-lose sekolah minggu. Firman Tuhan itulah yang terus ingatin kita supaya kita jadi murid Kristus yang baik. Nah, sekarang anak-anak, mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita sama-sama nyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria kuberi padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada keluarga kami. Tuhan yang berkati persembahan kami hari ini ya Tuhan, supaya persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkati juga orang-orang yang akan mengelola persembahan kami supaya banyak orang-orang yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah hampir di penghujung acara ulang tahun sekolah minggu nih. Nah, anak-anak jangan lupa ya pesan firman Tuhan hari ini, yaitu apa? Anak-anak harus lebih setia lagi membaca firman Tuhan dan mau menceritakannya kepada orang lain. Mungkin bisa dimulai dengan orang-orang terdekat kita, ke opa, oma, mama, papa, koko, cici. Nah, Tuhan pasti akan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang ajaib melalui firman-Nya, seperti yang kita sudah dengar tadi. Nah, yuk kita mau nyanyikan doksologi dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy
Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Ajar kami untuk menjadi seperti Ezra yang mau membaca firman Tuhan dan menceritakannya kepada orang lain. Kami mau menjadi berkat, Engkau tolong kami dalam menceritakan firman Tuhan. Kami mau yang akhiri ibadah kami hari ini, Engkau yang berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Lause Mete jadi inget nih kue ulang tahun yang tadi. Kayaknya enak ya. Ups. Tapi Lause mau ucapin dulu nih. Happy birthday buat kita semua. God bless you. Dadah, dadah. Hi everyone, just remember that God is always there to protect you and me, and He always watch our back. So don't ever feel lonely, don't be afraid. May you all have a beautiful day and even more a lovely year ahead. Happy birthday Sunday School! Halo, selamat ulang tahun sekolah minggu ke-42. Happy birthday buat kita semua di sini. Biarlah sekolah minggu terus bertumbuh, maju, memuliakan Tuhan. Halo adik-adik semua, ingat ya, tetap setia ikut Fantastic Kids online. Jangan lupa senantiasa baca firman Tuhan, berdoa, dan tetap bersyukur dan bersuka cita. Happy birthday sekolah mingguku. Selamat ulang tahun untuk Sekolah Minggu GKY Grandville. Tuhan senantiasa memberkati dan kiranya juga anak-anak selalu merasa terberkati dengan adanya sekolah minggu ini. Happy birthday Fantastic Kids. Tuhan terus memakai dan berkati ya. Selamat ulang tahun sekolah mingguku. Anak-anak tetap semangat ya, ikut ibadah lewat YouTube dan lewat Zoom. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun sekolah mingguku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun sekolah mingguku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun sekolah minggu. Mari kita temu bersama ya. Happy birthday sekolah mingguku. Anak-anak tetap semangat ya. Happy birthday Sunday School. God bless you. Tahun sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday sekolah mingguku. Happy birthday sekolah minggu dan happy birthday buat kita semua. Bye-bye. Thank you.